kita bertekad kalau Allah memanjangkan usia kita sampai Ramadan, insya Allah Ramadan yang akan datang kita akan menebus kekurangan-kekurangan Ramadan yang telah lalu, kekurangan-kekurangan amal ibadah kita pada Ramadan tahun lalu. Karena itu maka kita menyusun perencanaan amal ibadah untuk Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil habibil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma ihfadna bil islami qa'imin wahfadna bil islami qa'idin wahfadna bil islami raqidin wala tushmit bina a'da'a wala hasidin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ya Allah, peliharalah kami dengan Islam pada saat kami berdiri, peliharalah kami dengan Islam pada saat kami duduk, peliharalah kami dengan Islam pada saat kami berbaring, dan jangan Engkau gembirakan mereka yang memusuhi kami dan mereka yang membenci kami atas musibah yang menimpa kami. Ya Allah, sesungguhnya kami semua memohon kepadamu semua bentuk kebaikan yang gudang-gudangnya ada di tangan-Mu, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari semua bentuk keburukan yang gudang-gudangnya ada di tangan-Mu. Allahumma amin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Mu'awana Bulukumba yang saya cintai karena Allah. Penghargaan khusus untuk pengurus masjid, komunitas pejuang subuh, para orang tua, imam masjid, para ustadz, para dai, para pendidik. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Kasih sayang khusus untuk anak muda, generasi muda Islam, para pemimpin masa depan, harapan umat. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua, termasuk nikmat hidayah Allah kepada kita untuk salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita ulang-ulangi untuk Nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, kekasih kita, yang kita harapkan syafaatnya di hari akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali untuk kedua kalinya kita dipertemukan oleh Allah dalam Jaulah Dakwah PKM TV yang
berdasarkan permintaan pengurus masjid atau komunitas pejuang subuh, kajian kita pada subuh ini tentang planning Ramadan, perencanaan amal ibadah pada bulan mulia Ramadan. Kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita usia yang panjang, kesehatan yang prima, hidayah yang bertambah-tambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menikmati bulan mulia Ramadan. Insya Allah 2 bulan lebih yang akan datang. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, sesudah itu Ramadan. Para sahabat Nabi SAW selalu berdoa agar dipanjangkan usianya untuk menikmati bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah selalu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada Ramadan. Dan 6 bulan sesudah Ramadan selalu berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka pada bulan mulia Ramadan. Demikian cinta para sahabat, para ulama salaf terhadap bulan mulia Ramadan. Sangat tepat dan sangat dianjurkan kita menyusun perencanaan untuk amal ibadah yang lebih baik, amal ibadah yang lebih efektif pada bulan mulia Ramadan yang akan datang. Berdasarkan muhasabah kita, introspeksi kita terhadap kekurangan-kekurangan amal ibadah kita pada Ramadan tahun lalu. Pada bulan Ramadan tahun lalu, kita melakukan banyak kelalaian, kita melakukan banyak kemalasan yang kita bertekad kalau Allah memanjangkan usia kita sampai Ramadan, insya Allah Ramadan yang akan datang, kita akan menebus kekurangan-kekurangan Ramadan yang telah lalu, kekurangan-kekurangan amal ibadah kita pada Ramadan tahun lalu. Karena itu, maka kita menyusun perencanaan amal ibadah untuk Ramadan yang akan datang. Semoga dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikut ini 30 contoh planning mujahadah Ramadan. Contoh mujahadah Ramadan ini adalah contoh amal yang bersifat aplikatif, amal yang bersifat langsung pada amal ibadah. Artinya bukan teori, bukan sekedar teori. Kita semua telah memahami ilmu, pemahaman, keyakinan tentang kemuliaan-kemuliaan bulan mulia Ramadan. Kita semua telah memahami dan meyakini keberkahan bulan mulia Ramadan. Yang kita butuhkan adalah amal yang nyata. Yang kita butuhkan adalah ibadah, peningkatan ibadah yang nyata. Bukan teori, bukan cerita. Akan tetapi amal yang sifatnya langsung. Planning yang sifatnya langsung. Mari kita lihat 30 planning ini. Bismillah. Yang pertama, mendapati takbiratul ihramnya imam pada salat 5 waktu. Kita mesti memprogramkan tidak hanya salat 5 waktu, akan tetapi mendapati takbiratul ihramnya imam.
Masamaki imangi takak bere. Tarapi takak bere na imam solat. Bukan sekedar datang ke masjid, tapi masbuk. Bukan sekedar datang ke masjid, tapi di saf ketiga. Akan tetapi kita tekadkan selalu di saf pertama. Kita tekadkan selalu di masjid. Ritajengi watue, masamaki bange bersamaan dengan azan di masjid. Itu peningkatan. Itu peningkatan. Kalau tidak begitu, tidak ada peningkatan. Kalau tidak begitu, tidak meningkat. Dan ini ada dasarnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemuliaan tersendiri, ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari. Mendapati takbiratul ihramnya imam selama 40 hari. Dalam salat 5 waktu. Jadi berapa salat itu? 40 kali 5 waktu. 200 salat berjamaah. Selalu mendapati takbiratul ihramnya imam. Man shalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah. Siapa yang salat karena Allah. Siapa yang salat karena Allah selama 40 hari fi jamaah, berjamaah di masjid. Yudrikut takbiratul ihram, yudritu takbiratul ihram. Dia mendapati takbiratul ihram. Maksudnya takbiratul ihramnya imam. Kutibat lahu bara'atan. Ditetapkan untuknya 2 pembebasan. Ditetapkan untuknya 2 pembebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Rawahu Tirmizi wa sahhahahu Al-Albani. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu kemuliaan mendapati takbiratul ihramnya imam. Sangat penting untuk kita canangkan, sangat penting untuk kita niatkan. Barakallahu fikum. Yang kedua, salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla thintai asyrata raka'ah wa fi riwayah man thabara ala thintai asyrati raka'ah. Siapa yang rutin salat 12 rakaat fi yaumin wa laila, dalam sehari semalam. Ini salat sunnah rawatib. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah membangun untuknya istana di surga. Balasannya adalah tambahan istana untuknya di surga. Dalam riwayat yang lain, hadis At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani, ada rinciannya. Arba'an qabla zuhri. 12 rakaat ini 4 rakaat sebelum salat zuhur. Dilaksanakan 2 rakaat ditutup dengan salam, ditambah 2 rakaat ditutup dengan salam. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa rak'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum salat subuh. Ada pemahaman di masyarakat dikatakan bahwa salat fajar, salat sunnah fajar sebelum azan subuh. Insya Allah pemahaman
yang lebih kuat, yang lebih benar adalah, yang dimaksudkan adalah qabliyah subuh. Rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum subuh, artinya 2 rakaat sebelum salat subuh. Sesudah azan subuh, bukan sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh adalah salat tahajud. Sebelum azan subuh adalah salat qiyamul lail, salatul lail. Itu 12 rakaat sehari semalam. 3. Salat sunnah pelengkap, salat sunnah rawatib 10 rakaat sehari semalam. Ini jarang dibahas. Ini jarang dibahas bahwa ada salat sunnah selain salat sunnah rawatib yang berkaitan dengan salat 5 waktu. Yang berkaitan dengan salat 5 waktu. Ini disebut pelengkap salat sunnah rawatib. Yaitu tambahan 2 rakaat sesudah zuhur. Sesudah salat zuhur tambah 2 rakaat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha, harramallahu alaihi nar." Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum salat zuhur, dan 4 rakaat sesudah salat zuhur, Allah mengharamkan dia masuk neraka. Allah mengharamkan dia masuk neraka. Artinya dijamin masuk surga. Berarti ada tambahan sesudah salat zuhur ditambah lagi 2 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Dilaksanakan 2-2. Itu 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum salat asar. 4 rakaat sebelum salat asar. Itu bukan sunnah rawatib, akan tetapi tambahan pelengkap sunnah rawatib. Tidak ada salat sunnah rawatib sebelum asar, tidak ada. Tapi ini salat sunnah pelengkap rawatib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asri. Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. 2-2. Jadi tambahan 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 6. 2 rakaat sebelum maghrib, 8. 2 rakaat sebelum isya, 10. 10 rakaat. 2 rakaat sebelum maghrib, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa. Salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum salat maghrib, liman syaa, bagi siapa yang mau. Artinya sunnah. Banyak jamaah kalau sudah azan maghrib tinggal berdiri. Dek nas sempajang, tinggal berdiri, menunggu qamat. Itu kurang baik. Memang salat sunnah, tapi orang yang beriman senang dengan ibadah sunnah. Kita salat sunnah sebelum salat maghrib. Begitu juga dengan sudah isya. Sudah isya dalilnya baina kulli adzanaini shalah. Setiap antara azan dan qamat ada salat sunnah. Setiap antara azan dan qamat ada salat sunnah. Para ulama mengatakan termasuk isya. Sesudah azan isya kita salat sunnah dulu sebelum qamat. Itulah 10 rakaat tambahan pelengkap salat sunnah rawatib. 4. Salat tarawih 11 rakaat bersama imam. Tidak salat witir lagi di akhir malam. Banyak orang salat tarawih 8 rakaat pulang. Salat tarawih 8 rakaat pulang. Dengan niat salat witir nanti di rumah. Afdalnya salat witir bersama imam. Sempurnakan salat tarawih, salat witir bersama imam. Itu yang afdal. Man shallama al-imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah. Sabda Nabi yang sahih. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai,
sampai selesai, hatta yansarif, sampai selesai, kutibalahu qiyamul lailah, ditetapkan untuknya pahala salat sepanjang malam. Salat sepanjang malam. Termasuk kalau kita salat di masjid yang salatnya 21 rakaat. Di sini berapa rakaat? 21. Ya. 23 di sini. 21. Kalau 21 semua afdalnya. Yang ikut di salat tarawih yang 21, afdalnya hatta yang sarif, sampai selesai. Sampai selesai. Ada yang tidak pernah salat tarawih 21. Seumur hidupnya tidak pernah salat tarawih 21. Padahal itu kuat. Itu kuat. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama semua sahabat, bersama semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Imam Malik bin Anas di Masjid Nabawi itu bertahun-tahun salat tarawih 39 rakaat. 39 rakaat. Pendapat yang kuat dari para ulama tentang jumlah rakaat salat malam ialah tidak terbatas. Tidak terbatas. Yang ikut salat pada salat tarawih 21 rakaat dianjurkan untuk sampai selesai. Bersama imam sampai selesai. Tidak pulang sebelum selesai. Itu afdalnya. Walaupun sekali lagi tanpa mempersalahkan yang tidak mengikuti yang afdal. Afdalnya kita ikut imam sampai selesai witir. Ada juga yang salat witir sendirian di belakang. Orang masih salat tarawih, ada juga salat witir juga sendirian di belakang. Yang biasa ini adalah pada saat qiyamul lail, salat qiyamul lail. Salat witir sendirian itu tidak benar. Itu tidak afdal, bukan tidak benar. Itu tidak afdal untuk salat sendirian pada saat ada salat jamaah. Kalau mau salat witirnya di akhir malam, dianjurkan untuk mengikuti salat witirnya imam, tapi tidak salam pada salat witir itu. Tapi tambah 1 rakaat agar menjadi genap 4 rakaat. Ini anjuran, ini pilihan untuk yang mau salat witirnya di akhir malam. Salat witir bersama imam, kalau imam beri salam pada salat witir itu kita tambah. Sama kalau kita masbuk, kita tambah 1 rakaat dijadikan salat witir itu bukan witir, jadi genap 4 rakaat. Nah, itu kita salat namanya bersama imam sampai selesai, tapi witir kita nanti di akhir malam. Witir kita nanti di akhir malam. Bagi orang yang sudah salat witir di awal malam, sudah salat witir bersama imam, nanti di akhir malam masih boleh salat tahajud. Masih boleh salat tahajud. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan tidak witir lagi. Tidak salat witir lagi. Karena ada juga yang memahami bahwa tidak boleh lagi salat kalau sudah salat witir. Karena salat witir adalah salat penutup. Tidak. Insya Allah pemahaman ajaran para ulama yang lebih kuat adalah boleh salat sunnah sesudah salat witir. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah salat witir, masih salat lagi sesudah itu. Masih salat lagi sesudah itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan rutin mengamalkan pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, an utira qabla an anam. Karena itu adalah pesan Nabi kepada beliau, witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Jadi pada saat bangun tengah malam, salat tahajud dan tidak witir lagi. 5.
Salat tahajud di akhir malam 11 rakaat. Jadi kalau kita sudah salat tarawih, salat tahajud lagi. Sudah salat tarawih, salat tahajud lagi. Walaupun salat tarawihnya 21 rakaat. Walaupun salat tarawihnya 21 rakaat. Sudah itu nanti di akhir malam salat lagi. Salat lagi dan tidak witir lagi. Atau salat 8 rakaat atau lebih kalau sudah salat bersama imam, sudah salat witir bersama imam pada salat tarawih. 6. Berniat iktikaf setiap kali ke masjid. Setiap kali kita mau masuk masjid, maniat iktikaf. Saya berniat iktikaf. Setiap salat 5 waktu, saya berniat iktikaf. Itu dipesankan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa semestinya setiap kali kita ke masjid kita berniat iktikaf, karena pada niat iktikaf itu ada tambahan pahala untuk kita. 7. Iktikaf ba'da salat subuh sampai 15 menit setelah terbit matahari. Salat isyraq sebelum meninggalkan masjid. Seperti yang kita lakukan. Sudah salat subuh, kita tetap tinggal di masjid sampai terbit matahari, lewat sedikit, lewat 10 menit dari terbit matahari, lewat 15 menit baru kita salat isyraq atau salat awal duha sebelum meninggalkan masjid. Itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Man shallal fajra fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada fi musalla, kemudian tetap tinggal di tempatnya salat, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, qabla an yansarif, sebelum keluar dari masjid, kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamatin tamah. Dia mendapatkan pahala sama dengan pahala haji dan umrah, sempurna. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu Al-Albani. 8. Salat duha 8 rakaat. Salat duha 8 rakaat atau lebih. Ajana tulu 2 rakaat mi sempajak duha tak. Tatambai sempajak duha tak. 4 rakang, 6 rakang, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Bisa dicicil, tidak sekaligus. Atau pada waktu yang terpisah-pisah. Sampai 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Kita sudah salat duha jam 6:30 misalnya. Jam 8 ada waktu kita salat duha lagi. Jam 10 kita mau salat duha lagi, silakan. Salat duha lagi. Itu bagus sekali. Itu penting untuk kita biasakan. Memperbanyak salat duha. Sampai menjelang masuk waktu zuhur. 9. Tilawah Al-Quran 5 juz setiap hari. 1 juz. 1 juz saja banyak yang tidak bisa. 1 juz saja. 1 kali khatam. Luar biasa. Yang sudah biasa khatam 1 kali, tambah. Insya Allah Ramadan yang akan datang saya mau khatam 2 kali. 2 kali itu berarti 2 juz 1 hari. Yang sudah biasa khatam 2 kali, tambah lagi. Saya mau khatam 3 kali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah khatam 60 kali di bulan Ramadan. Pemecah rekor dari para ulama yang dicatat oleh sejarah, yang diriwayatkan oleh para ulama kepada kita. Al-Imam Syafi'i tiap hari khatam. 1 kali khatam di siang hari, 1 kali khatam di malam hari. Allahu Akbar. 1 kali khatam di siang hari, 1 kali khatam di malam hari. Itu tingkatan paling tinggi. Tingkatan paling tinggi. Karena memang Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 185. 5 juz setiap hari. 1 juz setiap waktu sholat. Jadi mudah. 1 juz setiap waktu sholat. Setengah juz sebelum sholat, setengah juz sesudah sholat. Bisa dibagi seperti itu. Sangat baik. 10. Tilawah surah As-Sajdah, surah Al-Mulk. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar Rasulu. Sampai terakhir. Surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. 3 surah yang terakhir ini diulangi 3 kali. Masing-masing 3 kali. Semuanya dibaca setiap malam. Semua dibaca setiap malam menjelang tidur. Ditambah dengan tilawah surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat. Ini tilawah malam. Ini sunnah tilawah malam. Ditambah Al-Kahfi termasuk pada tilawah malam Jumat dan hari Jumat. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di malam hari sebelum membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk disebut surah Al-Munajjiyah, surah yang menyelamatkan dari azab kubur dan menyelamatkan dari azab neraka. 11. Menyempurnakan zikir pagi, zikir sore dengan wirid tahlil. Wirid tahlil itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 100 kali. Diulangi 100 kali minimal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu setiap pagi dan setiap sore. Wirid tasbih subhanallah wa bihamdi 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap pagi dan sore. Wirid istighfar astagfirullah wa atubu ilai, astagfirullah wa atubu ilai, minimal 100 kali setiap pagi dan sore. Wirid salawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Diulang-ulangi paling tidak 100 kali setiap pagi dan sore. Wirid zikir mutlak. Zikir mutlak ini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, masing-masing minimal 100 kali. Itu amalan zikir kita. Itu amalan zikir kita setiap pagi dan petang. Itu penolak bala. Itu adalah bacaan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu adalah pahala yang sangat besar, ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu adalah kebun di surga. Siapa yang membaca subhanallah, subhanallah wa bihamdi 1 kali, niscaya dia mendapatkan 1 pohon, tambahan 1 pohon kurma di surga. Siapa yang baca 100 kali berarti 100 pohon kurma di surga. Itu salah satu jaminan bagi orang yang membaca subhanallah wa bihamdi minimal 100 kali. 12. Memperbanyak doa sepanjang siang dan sepanjang malam, terutama setiap antara azan dan iqamah, menjelang subuh dan pada saat turun hujan. Ini waktu-waktu mustajab, waktu-waktu dikabulkannya doa. Sepanjang siang, selama kita puasa, doa kita dikabulkan. Da'watus shaimi la turad, sabda Nabi yang sahih. Doanya orang puasa tidak ditolak. Doanya orang puasa tidak ditolak. Malam hari juga itu adalah waktu mustajab.
terutama sekali sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh. Jadi kita perbanyak doa. Perbanyak doa pada bulan mulia Ramadan, siang dan malam, terutama antara azan dan qamat dan menjelang subuh serta pada saat turun hujan. 13. Tidak membawa handphone ke masjid. Nah, ini berat. Ini berat. Karena ada yang beralasan Qur'annya di handphone, mengaji dari handphone. Tapi mengaji di handphone satu lembar, sudah itu lihat WA, langsung WA yang dibuka. Lebih lama baca WA daripada baca Quran. Lebih baik mengaji pakai Al-Quran. Lebih baik membaca Al-Quran. Tidak bawa handphone ke masjid. Atau meng-off-kan handphone di masjid. Pakai mode pesawat di masjid. Sehingga tidak bisa menerima WA di masjid. Tidak membuka media sosial di masjid. Itu butuh kemauan keras. 14. Tidur malam paling lambat jam 10. Tidur malam paling lambat jam 10 malam. Jangan begadang. Jangan tidur larut malam. Bahkan walaupun untuk tujuan mengaji. Kalau itu bisa membuat kita terlambat bangun. Kalau itu membuat kita terlambat bangun. Berbeda dengan sebagian orang tua yang memang terbiasa. Walaupun tidurnya jam 1, selalu bangun jam 3. Walaupun tidurnya jam 12, bangun jam 3. Itu berbeda. Yang sudah terbiasa seperti itu pengecualian. Tapi yang masih biasa kesiangan, terlambat bangun, tidak makan sahur. Ada yang tidak makan sahur karena terlambat bangun. Oh, itu karena terlambat tidur. Itu karena terlambat tidur. Cepat tidur, cepat bangun. Itu yang lebih baik. Bangun jam 2. 15. Meng-off-kan handphone mulai jam 9 malam sampai pagi. Setelah selesai salat isyraq. Ini juga tidak mudah. Memang salah satu pencuri Ramadan, dalam tanda petik, salah satu pencuri Ramadan, kelalaian kita pada bulan Ramadan, handphone. Terlalu banyak kelalaian kita di handphone. Sehingga kelalaian kita pada Ramadan tahun lalu, karena handphone, mesti ada strategi khusus bagaimana agar kita kurangi handphone pada Ramadan yang akan datang. Ada waktu-waktu tertentu kita tidak pegang handphone. Kita tidak pegang handphone pada bulan Ramadan, waktu-waktu tertentu. 16. Berolahraga ringan, minimal jalan cepat atau berjemur di pagi hari. Ini juga penting untuk kesehatan. 17. Di malam hari menghindari minum es. Ini program ini, Pak, bukan hanya tentang ibadah. Bukan hanya tentang ibadah, tapi juga termasuk kesehatan. Jaga kesehatan. Khususnya yang 50 tahun ke atas. Orang-orang tua mesti kita saling mengingatkan. Mesti saling mengingatkan untuk jaga kesehatan. Ramadan adalah bulan sehat, bukan bulan sakit karena makanan. Ramadan bukan bulan sakit karena kita salah dalam makan, salah dalam minum. Kita usahakan agar kita sehat selama bulan Ramadan. Makanan berkolesterol tinggi itu dikurangi, manis berlebihan dikurangi, gula pasir yang banyak itu dihindari, dan semua yang kurang baik bagi kesehatan. Sayang, Pak, kalau bulan Ramadan kita sakit karena makan. Sayang sekali kalau kita sakit karena salah dalam
makanan dan minuman. Karena itu kita masing-masing kita tahu penyakit kita, masing-masing kita tahu potensi penyakit dalam diri kita, khususnya sekali lagi yang 50 tahun ke atas. Di malam hari mengutamakan konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, kurma, makanan sehat lainnya. 19. Di malam hari mengkonsumsi suplemen herbal yang terbaik. Ini mesti dipersiapkan. Yang ini semua mesti direncanakan. Madu, beli madu sebelum Ramadan, beli kurma sebelum Ramadan, beli air zam-zam sebelum Ramadan. Kita siapkan dana untuk itu. Beli obat-obat herbal sebelum Ramadan supaya kita fit, supaya kita sehat pada bulan Ramadan. 20. Tidur singkat di siang hari menjelang zuhur atau ba'da zuhur. Itu juga sunnah. Qilu fa inna syaitana la yaqilu. Tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Bukan tidur pagi, bukan tidur sudah salat subuh, bukan. Akan tetapi menjelang zuhur. Jam 11 sampai zuhur. Singkat tapi luar biasa. Kita puas. Kalau tidak sesudah zuhur, kita tidur sampai menjelang asar. Itu kita usahakan untuk kita amalkan. 21. Membantu istri. Membantu istri dan anak dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin sehari-hari di rumah. Seperti memasak. Ada suami yang bantu istrinya memasak? Alhamdulillah. Jarang. Cuci piring. Ada suami yang bantu istrinya cuci piring? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perlu dibiasakan. Bantu cuci piring, bantu mencuci pakaian. Istri senang, bantu menjemur pakaian. Karena banyak juga bapak-bapak bilang, tania jama-jamaku. Itu pekerjaan perempuan, bukan pekerjaan laki-laki. Itu tidak benar. Nabi kita SAW membantu istrinya di rumah. Nabi SAW membantu istrinya di rumah dalam pekerjaan-pekerjaan di rumah. 22. Bersedekah beberapa kali dalam sehari. Bersedekah beberapa kali dalam sehari. Kalau ke masjid bawa uang, niatkan sedekah. Setiap hari kasih buka puasa minimal 1 orang. Itu penting. Beberapa kali dalam sehari berinfak ke masjid, memberikan hidangan buka puasa dan seterusnya. 23. Meluangkan waktu untuk belajar ilmu Islam minimal 30 menit setiap hari. Kita belajar ilmu Islam sudah mudah sekarang, lewat YouTube, lewat Facebook kita belajar, kita membaca, kita menonton. Itu kita luangkan waktu. 24. Mengamalkan amal-amal hati secara khusus terus-menerus siang dan malam. Selalu beramal hati. Mak bicara kirila lengatita. Saya beriman, saya yakin, saya ikhlas. Terus menerus. Saya syukur, saya sabar, saya tawakal, saya cinta, saya takut, saya tobat, saya mau masuk syurga. Saya bahagia dengan iman dan amalku. Itu amal-amal hati. 25. Menegakkan kewajiban dakwah setiap hari. Minimal di media sosial, mak dakwah ki, man nasihat ki, mak pengajak ki, mak kamparak ki, minimal lewat WA, minimal lewat Facebook. Anak-anak kita di rumah, kita mesti nasihati, kita mesti dakwahi. Dalam durasi waktu yang singkat, menegakkan pendidikan yang lebih sungguh-sungguh kepada istri, kepada suami, kepada anak, untuk meningkatkan amal ibadah dan akhlak mulia setiap hari. 26. Meluangkan waktu untuk tafakkur. Tafakkur ini satu ibadah yang luar biasa. Tafakkur, renungan. Minimal pada setiap salat 5 waktu. Salat tarawih, kita tafakkur.
sebelum salat atau sesudah salat tahajud, kita usahakan untuk luangkan waktu untuk tafakkur, berdialog dengan jiwa, muhasabah, memikirkan kematian, tobat, itu semua tafakkur. Yang ke-27, kenapa tidak cukup 30? 30 ini bersungguh-sungguh menghindari dosa hati, dosa telinga, dosa mata, dosa pikiran, dosa mulut, dan dosa-dosa lainnya. Banyak orang rajin beramal, rajin juga berdosa. Rajin beramal, rajin juga berdosa. Sementara puasa berjudi juga. Sementara puasa bergosip juga. Sementara puasa bergosip juga. Sementara puasa menipu juga. Itu menunjukkan bahwa amal ibadahnya tidak efektif. Amal ibadahnya tidak mencegah dari perbuatan dosa. Maaf, seingat saya 30 poin. Inilah amal-amal, ya. 28. Bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan beramal, khusyuk beramal, efektivitas beramal, istiqamah beramal, menghindari perdebatan. Menghindari perdebatan. Aja nanti salah-salah. Salat 11 rakaat, 21 rakaat. Tinggalkan. Jangan berdebat. Jangan berdebat. Masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu kita tinggalkan. Tinggalkan perdebatan. Pembicaraan yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Pekerjaan yang tidak berguna. Main game sementara puasa, tinggalkan. Apalagi itu hai domino itu judi. Dosa. Tinggalkan. Main catur, tinggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Termasuk cerita kosong. Bercerita 2 jam, habis waktu 2 jam, cerita tidak ada gunanya. Itu kita usahakan untuk kita jauhi. 29, iktikaf di masjid selama 10 hari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Buka masjid, Pak, untuk iktikaf. Kasih kesempatan yang mau iktikaf, yang bisa iktikaf. Yang tidak bisa siang dan malam saja. Kalau mau pulang di siang hari silahkan. Itu namanya iktikaf parsial, iktikaf juz'i. Boleh. Malam saja. Tinggal maki di masjid, bermalam ki di masjid. 10 hari 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Termasuk ibu-ibu iktikaf. Istri-istri Nabi itu iktikaf di masjid. Bangun tenda di masjid, bangun kemah di masjid, karena waktu itu tanah lantainya Masjid Nabawi. Iktikaf di masjid. Jadi ibu-ibu juga dianjurkan untuk iktikaf di masjid. Terutama pada malam-malam ganjil, malam-malam yang kemungkinan itu adalah salah satunya adalah Lailatul Qadar. Kita tinggal di masjid. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlupakan, yang banyak diabaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun terakhir dari kehidupan beliau yang mulia iktikaf 20 hari 20 malam di masjid. Ramadan terakhir dari kehidupan beliau yang mulia, 20 hari 20 malam tinggal di masjid. Itu penting untuk kita hidupkan sunnah iktikaf. Yang ke-30, mengamalkan seluruh perencanaan amal harian yang selalu disempurnakan dengan bekerja sama dalam satu kelompok kecil mujahadah Ramadan. Ini 30 ini atau 29 ini tidak bisa kita jalankan kalau tidak ada kelompok, tidak ada komunitas. Makanya komunitas pejuang subuh ini bagus sekali. Komunitas pejuang subuh ini bagus sekali. Si telepongi ki, Pak, atau tidak? Bukan cuma grup saja, itu tidak bunyi kalau dikirimi, mesti ditelepon.
Mesti di absen. Dek kiwita sampai subuh. Iya. Kesiangan kiwita. Saya tidak lihat ki salat subuh. Baru merasa ki. Kalau butuh ditelepon. Miss call itu anggota. Sebelum subuh miss call. Bukan cuma di WA, bukan cuma di grup, akan tetapi ditelepon satu-satu. Kita tahu anggota yang kadang-kadang tidak hadir, itu kita telepon. Terima kasih. Itu penting, ada kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas yang berkomitmen untuk saling menasihati, saling menegur antara satu dengan yang lain, saling mengajak, saling mengingatkan, itu sangat bagus. Termasuk dan terutama untuk bulan mulia Ramadan. Barakallahu fikum. Inilah 30 program ideal. 30 program yang sifatnya aplikatif. Tinggal kita usahakan untuk kita amalkan dengan semangat, keikhlasan dan semangat perjuangan dari kita semua. Ini Pak, Ibu, diamalkan sebelum Ramadan. Bukan nanti Ramadan, kita sudah mulai dari sekarang. Bulan Rajab, bulan tilawah Al-Quran. Bulan Sya'ban, bulan memperbanyak saum sunnah. Kita memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Rajab kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Sudah latihan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Jangan tunggu nanti Ramadan, tapi kita mulai dari sekarang. Supaya kita sudah terbiasa, nanti pada bulan Ramadan sudah mudah kita lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.